Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas TIFRP 24 ECNS. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah sistem pemesanan makanan kantin yang kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sistem ini masih menggunakan pendekatan prosedural, yang artinya alur program berjalan secara terstruktur dari atas ke bawah, dengan fungsi-fungsi yang saling memanggil satu sama lain untuk menjalankan tugas tertentu. Kelas pertama di sini ada kelas kategori yang berisi 3 atribut. Yang pertama ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Kemudian kelas yang kedua ada menu. Sini juga memiliki 5 atribut. Yang pertama kode menu, nama menu, harga, stok, dan ID kategori. Dalam kelas menu ini, produk-produk yang dijual ditampilkan melalui program menu atau kelas menu ini. Kemudian yang ketiga adalah pelanggan. Kelas pelanggan ini menyimpan data pribadi pembeli seperti ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Kemudian kelas yang keempat ada kelas pesanan. Atributnya ada 5. Yang pertama ID pesanan, tanggal, total harga, status bayar, dan ID pelanggan. ID pelanggan di sini tuh untuk mengetahui siapa yang memesan. Dan kelas ini juga menjadi penanda bahwa satu kali proses untuk pembelian telah dimulai. Kemudian yang kelas yang kelima ada detail pesanan. Di sini ada 5 atribut. Yang pertama ID detail, ID pesanan, kode menu, jumlah, dan subtotal. Detail pesanan ini berisi item-item spesifik yang dipesan. Kemudian yang keenam ada pembayaran. Kelas ini khusus menangani sisi finansial yang berisi yang mempunyai atribut ID detail, ID pesanan, kode menu, jumlah, dan subtotal. Kemudian kita coba untuk simulasi atau menjalankan aplikasi ini. Nah, di sini ada 16 listnya. Yang pertama itu ada tambah kategori. Untuk menambahkan kategori, kita coba untuk yang pertama. Kemudian kita coba lihat, setelah kita menambahkan kategori, kita bisa melihat kategorinya. Nah, di sini kita setelah tadi yang ditambahin ya. Terus yang nomor ketiga itu bisa ngedit kategorinya. Kita coba. Nah, setelah kita edit, coba kita lihat lagi. Nah, ini setelah berhasil diedit. Kemudian di sini ada tambah menu. Yang keenam ada lihat menu. Kita coba lihat. Di sini terdapat ada 5 menu. Terus kita coba untuk pesanan baru.
gagal pelanggan tidak ditemukan. Kita coba lihat pesanan. Tidak ditemukan. Lihat pelanggan. Kita coba untuk memasukkan daftar pelanggan Andi Pratama. Nah, kemudian kita tambah item untuk memesan. Kemudian masukkan ID pesanan yang di sini TRX001. Nah, setelah memasukkan ID pesanan tadi, langsung muncul daftar menu. Kita bisa pilih apa yang mau dipesan. Saya coba untuk pesan air mineral. Setelah itu kita proses untuk pembayaran. ID pesanannya yang tadi TX001. Di sini ada total bayarnya 8.000. Saya coba untuk bayar 10.000. Tunai. Di sini ada muncul tipe bayar, ada 3 acara. Yang pertama tunai, kris, dan debit. Nah, setelah diproses pembayaran nanti muncul seperti ini. Jadi saya bayar 10.000 dan ada kembaliannya 2.000. Setelah itu coba kita cetak struk ID pesanan. Nah, muncul ya struk yang tadi saya transaksi. Setelah itu kita coba untuk laporan penjualan harian tanggal 2. Nah, di sini munculnya ketika kita cari berdasarkan tanggal dari penjualan harian kita. Sekian yang saya presentasikan untuk proyek tugas besar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hifjan Manamaula. Saya akan menjelaskan hasil analisis dari sistem kantin, yaitu membandingkan aplikasi awal yang sebelum dijadikan OP dengan hasil refactoring ke OOP yang sudah dibuat tim kami. Aplikasi awal adalah sistem pemesanan kantin berbasis konsol, terdiri dari 7 file. Satu file utama sistem kantin Java sepanjang 484 baris dan 6 kelas entitas. Fitur aplikasinya ada 14 kelola kategori, menu, pelanggan, pesanan, item pesanan, pembayaran, struk, sampai laporan harian. Entitas yang terlihat ada 6. Yang terlibat ada 6. Kategori, menu, pelanggan, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Berikut tabel entitas, atribut, dan relasinya. Lalu ada 6 temuan masalah desain plus solusinya di OOP. Yang masalah pertama, tidak ada enkapsulasi. Di sini di versi awal ini, semua atribut entitas seperti di menu Java dideklarasikan publik. Bisa diubah langsung dari luar tanpa kontrol. Lalu penanganannya di OOP ini seperti ini. Model Java.
Begini bentukan OOP-nya. Di sini di versi OOP ini, field ini dijadikan private dan hanya bisa diakses lewat getter dan setter yang sudah ada validasinya. Contoh di set harga ini, langsung dicek kalau harga negatif akan melempar ke validasi exception yang akan kita bahas nanti. Ini adalah penerapan enkapsulasi. Yang masalah kedua adalah God class atau SRP dilanggar, seperti yang ada di sini. Di sistem kantin Java, eh baru 10. Ini dia. Di versi awal ini, satu kelas sistem kantin menangani semua tanggung jawab, input, validasi, hitung, simpan, cetak sekaligus. Di sini. Kategori menu pelanggan deh, pembayaran. Semuanya di satu kelas ini menangani semua tanggung jawab sekaligus. Lalu penanganannya di OP, di sini banyak ada DAO, ada controller, view, payment, dan exception. Di versi OP, tanggung jawab ini dipecah menjadi package terpisah. Model untuk data, DAO untuk akses data, controller untuk alur proses, view untuk tampilan, payment untuk logik pembayaran, dan exception untuk penanganan error di penanganan error. Ini penerapan single responsibility principle dan struktur MVC. Lalu masalah ketiga, business logic campur dengan tampilan. Contohnya di sini. Contohnya ditambah menu ini. Nah, di sini terlihat jelas validasi, ambil input, dan cetak pesan semuanya ada dalam satu metode yang sama. Ini print in sama menu semuanya dalam satu metode yang sama. Lalu penanganannya di OOP yaitu di sini. Di versi OOP, logic pembayaran dipindah ke pembayaran controller. Sedangkan tampilan pesan dan struk dipisah ke kelas pesanan view. Di sini. Controller cuma fokus mengatur alur proses, tidak lagi campur dengan sistem out print in secara langsung di tengah logic bisnis. Begitu. Lalu masalah keempat, tidak ada abstraksi tipe pembayaran. Seperti contohnya di sini, sebentar. Di versi awal, tipe bayar tunai atau kris atau debit cuma disimpan sebagai string. Ini dia. Tanpa proses yang berbeda sama sekali. Nah, itu tidak ada abstraksi di tipe pembayaran. Lalu penanganannya di OP seperti ini. Di sini ada bayar tunai, ada kris, ada debit, ada e-pembayarannya.
Di versi OP dibuat interface e-pembayaran dengan metode bayar. Nah, eee, setiap tipe pembayaran diimplementasikan sebagai kelas terpisah, bayar tunai, bayar kris, dan bayar debit. Masing-masing dengan aturannya sendiri. Contoh, di bayar kris ada validasi khusus. Nah, di sini ada validasi khusus seperti ini. Nominal harus pas, tidak boleh ada kembalian sama sekali. Kalau tidak sesuai akan melempar ke custom exception. Pembayaran tidak valid exception. Ini penerapan strategi pattern sekaligus polymorphism. Dan juga solusi open atau closed in principle. Menambah metode bayar baru, tidak perlu mengubah kode lama. Yang exceptionnya di sini. Pembayaran tidak valid. Nah, di sini. Lalu masalah kelima, tidak ada pemisahan akses data. Belum ada DAO. Seperti contohnya di sini. Nah, ini dia. Di versi awal pencarian data dilakukan for loop manual langsung di kelas utama. Seperti ini kodenya. Lalu penanganan di OOP-nya. Ini yang interface-nya ya. Dan ini implementasinya. Di versi OOP, akses data dipisah lewat interface menu DAO dengan metode find all. Ini dengan metode find all, find by code dan diimplementasikan di menu DAO ini penerapan DAO pattern. Kalau sumber data diganti dari array list ke database, cukup ubah kelas implementasinya saja. Ini juga penerapan dependensi inversion principle karena kontrolnya bergantung ke interface DAO, bukan ke implementasi konkretnya. Lalu masalah yang terakhir, masalah ke-6, tidak ada exception handling khusus. Seperti contohnya di sini nih. Nah, di versi awal ya, semua kegagalan cuma dicetak lewat print in, lalu return. Tidak ada mekanisme error yang terstruktur seperti ini nih. Lalu penanganannya di OP seperti ini. Di exception. Di sini dibuat custom exception seperti stok tidak cukup, pembayaran tidak valid, kantin exception, dan validasi exception. Exception ini otomatis membawa pesan error yang jelas dan bisa ditangani terstruktur di layar controller lewat try catch. Yang terlihat di pembayaran controller seperti di sini ya, try catch. Nah, di sini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, dari 6 temuan masalah desain di versi prosedural, mulai dari tidak adanya encapsulation, God class, campurnya business logic dengan tampilan, tidak ada abstraksi pembayaran, tidak ada DAO, sampai tidak ada exception handling, semuanya sudah diselesaikan di versi OOP lewat penerapan encapsulation, struktur MVC, strategi pattern untuk pembayaran, DAO pattern, dan custom exception. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami mengenai kelas diagram dan detail implementasinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putra Badi Jelani. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram, Entity Relationship Diagram ERD.
Pada tabel pelanggan, berfungsi untuk menyimpan informasi pelanggan. Tabel ini memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Hubungannya dengan tabel pesanan adalah one-to-many. Lalu pada tabel pesanan merupakan pusat transaksi. Atributnya terdiri dari ID pesanan, tanggal, total harga, status bayar, dan ID pelanggan sebagai foreign key. Tabel ini terhubung dengan pelanggan, pembayaran, dan detail pesanan. Lalu pada tabel pembayaran, untuk menyimpan informasi pembayaran dengan atribut ID bayar, ID pesanan, jumlah bayar, kembalian, tipe bayar, dan tanggal bayar. Hubungan pesanan adalah one-to-one. Lalu pada tabel kategori, untuk menyimpan kelompok menu dan memiliki atribut ID kategori, nama kategori, serta deskripsi. Hubungannya dengan menu adalah one-to-many. Lalu pada tabel menu, untuk menyimpan data menu berupa kode menu, nama menu, harga, stok, dan ID kategori. Tabel ini terhubung dengan kategori dan detail pesanan. Lalu untuk tabel detail pesanan, menyimpan rincian menu yang terdapat pada suatu pesanan. Atributnya terdiri dari ID detail, ID pesanan, kode menu, jumlah, dan subtotal. Hubungannya dengan pesanan dan menu adalah one-to-many. Jadi untuk kesimpulannya, seluruh tabel saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key, sehingga struktur database menjadi konsisten dan mudah dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram layer model. Pembayaran model berfungsi untuk menyimpan informasi pembayaran yang terdiri dari ID bayar, pesanan, jumlah bayar, kembalian, tipe bayar, dan tanggal bayar. Pesanan model merupakan kelas utama yang mengelola transaksi. Kelas ini memiliki atribut ID pesanan, tanggal, total harga, status bayar, pelanggan, dan daftar detail. Metode tambah item yang digunakan untuk menambahkan data menu. Hapus item untuk menghapus menu. Sedangkan hitung total untuk menghitung total harga pesanan. Lalu pelanggan model menyimpan informasi pelanggan melalui atribut ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Lalu untuk detail pesanan, model menyimpan untuk rincian yang terdapat dalam pesanan melalui atribut ID detail, pesanan, menu, jumlah, dan subtotal. Untuk menu model, menyimpan data menu melalui atribut kode menu, nama menu, harga stok, dan kategori, metode kurang stok, dan tambah stok, yang digunakan untuk mengelola stok. Untuk kategori model, menyimpan data kategori menu melalui atribut ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Jadi hubungan antar kelas menggunakan association dan composition menunjukkan bahwa detail pesanan bergantung pada pesanan sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram strategi pattern. Strategi pattern digunakan agar sistem pembayaran dapat menggunakan berbagai metode pembayaran tanpa mengubah logika utama. Interface pembayaran mendefinisikan metode bayar dan get nama metode, bayar tunai, bayar kris, dan bayar debit, merupakan implementasi dari interface tersebut. Pembayaran controller bertugas untuk mengatur proses pembayaran melalui interface sehingga tidak bergantung pada metode pembayaran tertentu. Lalu untuk pesanan PO berfungsi menampilkan hasil transaksi kepada pengguna. Penerapan strategi pattern membuat sistem ini lebih fleksibel, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan ketika terdapat metode pembayaran baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram hierarchy custom exception. Hierarchy custom exception digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi pada aplikasi. Contain exception merupakan abstrak kelas yang menjadi induk seluruh exception. Lalu pada validasi exception digunakan untuk menangani kesalahan validasi data. Untuk stok tidak cukup exception digunakan untuk menangani kesalahan stok. Lalu pada pembayaran tidak valid exception digunakan untuk menangani kesalahan pembayaran. Jadi dengan adanya hierarchy exception ini, setiap kesalahan dapat ditangani secara spesifik, sehingga aplikasi menjadi lebih aman, stabil, dan mudah dipelihara. Demikian penjelasan dari kelas diagram tersebut. Terima kasih.
Halo, saya Najwa. Di sini saya akan melanjutkan hasil refactoring. Sebelum dilakukan refactoring, aplikasi masih menggunakan pendekatan prosedural. Pada aplikasi tersebut, tampilan, logika program, koneksi database, dan query SQL masih berada dalam satu kelas. Hal tersebut menyebabkan kode menjadi sulit dibaca, sulit diperbaiki, dan kurang fleksibel apabila ingin menambahkan fitur baru. Oleh karena itu, dilakukan proses refactoring agar struktur aplikasi menjadi lebih baik. Setelah dilakukan refactoring, project dibagi menjadi beberapa package sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Berikut package-package yang terdapat pada project. Yang pertama yaitu package config. Package ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi aplikasi, khususnya koneksi ke database MySQL. Di dalam package ini terdapat kelas koneksi Java yang berfungsi membuat koneksi ke database. Dengan cara ini, apabila suatu saat database berubah, kita hanya perlu mengubah konfigurasi pada satu file saja. Lalu ada package model. Package ini digunakan untuk mempresentasikan data yang ada pada database ke dalam project objek Java. Misalnya terdapat kelas menu, kategori, pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Setiap kelas memiliki atribut konstruktor, getter, dan setter sehingga sudah menerapkan konsep encapsulation pada OOP. Selanjutnya ada package view. Package ini berisi seluruh tampilan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Contohnya login form, dashboard, form menu, form kategori, form pesanan, dan form pembayaran. Package view hanya bertugas menampilkan tampilan dan menerima input dari pengguna tanpa mengakses database secara langsung. Selanjutnya ada package controller. Controller berfungsi sebagai penghubung antara view dengan database ketika pengguna menekan tombol simpan atau hapus. Data terlebih dahulu diproses oleh controller. Setelah itu, controller akan memanggil DAO untuk melakukan proses penyimpanan atau pengambilan data dari database. Selanjutnya ada package DAO. DAO merupakan interface yang berisi deklarasi metode seperti insert, update, delete, dan get all. Interface ini berfungsi sebagai kontrak sehingga setiap implementasi DAO harus memiliki metode yang sama. Selanjutnya ada DAO implementasi. Package ini merupakan implementasi dari interface DAO. Seluruh query SQL seperti insert, update, delete, dan select ditempatkan pada package ini. Dengan demikian, query database tidak lagi ditulis pada tampilan aplikasi sehingga struktur program menjadi lebih rapi. Selanjutnya ada package exception. Package ini digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi pada aplikasi. Misalnya, apabila terjadi kesalahan input atau proses pembayaran yang tidak valid, apabila terjadi kesalahan input atau proses pembayaran yang tidak valid, aplikasi dapat menampilkan pesan error yang lebih jelas tanpa menyebabkan program berhenti secara tiba-tiba. Selanjutnya ada package payment. Package ini merupakan implementasi dari strategi desain pattern. Di dalam package ini terdapat beberapa kelas seperti kelas cash payment, debit payment, transfer payment, dan kris payment. Semua kelas tersebut mengimplementasikan interface payment. Dengan konsep ini, apabila nanti ingin menambahkan metode pembayaran baru, seperti ShopeePay atau GoPay, kita hanya perlu membuat kelas baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Hal ini juga sesuai dengan prinsip open close principle. Selanjutnya ada package main, yaitu pemesanan makanan kantin. Di dalam package ini terdapat kelas main yang digunakan sebagai titik awal menjalankan program melalui metode main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nadiansyah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi dan implementasi OOP Solid, MVC, DAO, dan desain pattern. Yang pertama kita jelaskan untuk implementasi OOP. Jadi pada bagian ini kami menerapkan
Tiap objek pada sistem dibuat untuk menjadi kelas tersendiri, semisalnya menu, pelanggan, pembayaran, pesanan, admin, data pesanan, dan kategori. Untuk selanjutnya implementasi MPC, kami menggunakan pola MPC, folder berisi data dan logika, view berisi tampilan aplikasi, sedangkan controller menggunakan view dengan model dan terjalannya proses aplikasi. Selanjutnya yaitu implementasi DAO. Aplikasi DAO digunakan untuk memisahkan proses akses database. Semua proses seperti insert, update, delete, dan select ditulis di DAO sehingga tidak bercampur dengan tampilan. Selanjutnya yaitu implementasi solid. Kami menerapkan prinsip single responsibility, contohnya seperti menu controller hanya mengatur proses menu, sedangkan menu DAO hanya menangani akses database. Selanjutnya yaitu implementasi desain pattern. Di sini pada bagian ini pembayaran kami menggunakan interface pembayaran seperti selanjutnya yaitu desain pattern. Pada bagian pembayaran kami menggunakan interface pembayaran, kelasnya seperti kelas payment, debit payment, QRIS payment, dan transfer payment. Dengan cara ini, jika ingin menambahkan metode pembayaran baru, cukup membuat kelas baru tanpa menggunakan kode yang sudah ada. Oke, saya akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Nah, pada halaman awal yaitu halaman login, sini kita harus memasukkan username dan password. Kita akan memasukkan username dan passwordnya. Nah, setelah login, di sini ada beberapa halaman seperti master kategori, master menu, master pelanggan, saksi pesanan, dan pembayaran. Pertama kita ke master kategori. Daftar kategori. Untuk kategorinya sendiri, kita bisa menambahkan kategori apa saja seperti makanan berat, minuman, makanan ringan, dan snack. Kita kembali. Ini master menu. Kita bisa menambahkan menu, menunya apa, harganya berapa, dan stoknya berapa, dan pilih kategorinya apa. Di sini saya sudah menambahkan ada sebakyu, nasi liwet, bakso, es teler, dan batagor. Untuk harga sebakyu 20.000, stoknya 18, dan kategorinya makanan ringan. Untuk nasi liwet 15.000, stoknya 13, kategori makanan berat. Untuk bakso harga 10.000, stok 14, kategori makanan berat. Untuk es teler harganya 10.000, stok 22, kategori minuman. Untuk batagor harganya 5.000, stoknya 23, dan kategorinya makanan ringan. Kita kembali. Untuk master pelanggan, di sini kita bisa menambahkan data pelanggan atau bisa menghapus data pelanggan. Caranya ini, data pelanggan namanya siapa, alamatnya di mana, dan tambahkan nomor teleponnya apa. Di sini sudah saya tambahkan seperti nama Iqbal, nama Pembape, nama Rusdi, nama Revin, nama Ajis, Mas Gatot, dan nama Raihan. Untuk jalannya, Jalan Bagong, Paris, Kota Ngawi, Jalan Pasar Koja, Cimaung, Kota Ngawi Selatan, dan Ciparai.
Ini nomor teleponnya ya. Kita kembali, kita ke transaksi pesanan. Di sini kita bisa menambahkan siapa saja untuk memesan makanan. Kita coba hikmah, lalu kita pilih menu apa saja, tambahkan, lalu pilih mau jumlahnya berapa, kita coba pilih 2, lalu kita tambah, dan di sini terdapat data menu-menunya ada 10.000, jadi subtotalnya di 20.000. Kita pilih klik simpan, oke, lalu kita kembali, kita ke pembayaran. Nah, di sini kita akan bayar. Pada halaman ini kita melakukan pembayaran. Metodenya bisa cash, QRIS, transfer. Kita pilih cash saja. Pembayarannya kita untuk bayarnya 30.000. Lalu klik bayar. Pembayaran berhasil dan kembalinya 10.000. Hasilnya ini untuk tanggal bayarannya. Ya, terima kasih untuk video ini. Mohon maaf jika ini kurang lengkap atau kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.